Sebenarnya aku belajar ini untuk apa sih? Apa manfaat materi ini untukku? Materinya juga banyak sekali. Apakah ibu dan bapak guru pernah mendengar pertanyaan dan keluhan peserta didik ketika belajar? Atau pernahkah ibu dan bapak menanyakan kepada peserta didik apakah proses pembelajaran yang dilakukan memberikan manfaat bagi mereka dan mendorong mereka untuk berperan di masyarakat? Bagaimana dengan peserta didik ibu bapak sekarang? Apakah kira-kira mereka juga akan mengeluarkan pendapat yang sama ketika lulus nanti? Jika pembelajaran tidak dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik, lantas apa tujuan proses belajar? Pengalaman belajar yang bermakna adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan menerapkan konsep yang dipelajari secara utuh melalui suasana belajar yang kondusif. Agar bermakna, pembelajaran harus bersifat aktif, konstruktif, dan melibatkan peserta didik dalam seluruh prosesnya. Pembelajaran yang bermakna sangat penting bagi peserta didik. Mengapa? Proses pembelajaran bermakna akan mendorong peserta didik memunculkan motivasi internal mereka untuk belajar. Peserta didik benar-benar memahami mengapa mereka harus mencapai kompetensi yang dipelajari. Hal ini tentu saja dapat mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, pembelajaran bermakna mendorong peserta didik untuk memahami konsep secara utuh. Konsep yang dipelajarinya berguna untuk membantu mereka memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, bagaimana kita menciptakan pembelajaran bermakna? Setidaknya ada 3 prinsip yang harus dilakukan agar pembelajaran yang dilakukan menjadi bermakna. Pertama, pengetahuan yang akan dipelajari harus masuk akal dan kontekstual bagi peserta didik. Pembelajaran tidak akan bermakna dan tidak masuk akal jika kita menugaskan peserta didik untuk menghafal seluruh nama menteri yang menjabat di setiap periode. Tentu akan lebih bermakna jika kita mengajak peserta didik untuk mengenal struktur pemerintahan dan di lingkungan terdekat seperti RT, RW, desa, dan kelurahan. Kedua, pendekatan yang digunakan harus berpusat pada peserta didik. Alih-alih guru menyampaikan semua materi dan pengetahuan yang dimiliki secara satu arah, guru dapat mengajukan pertanyaan terbuka, menciptakan dialog, kolaborasi, pembelajaran berdiferensiasi, serta menolong peserta didik untuk berefleksi akan proses belajarnya. Ketiga, melibatkan banyak referensi dan sumber belajar. Peserta didik akan lebih memaknai belajar jika mereka diberikan kesempatan untuk belajar atau mendapatkan informasi dari berbagai referensi, seperti buku, majalah, jurnal penelitian, program TV, internet, narasumber atau profesional, dan lain-lain. Saat ini, guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan, namun peserta didik ditantang untuk menemukannya secara aktif dan mandiri dari berbagai referensi. Untuk merefleksikan sejauh mana upaya yang dilakukan ibu dan bapak dalam menyusun pembelajaran yang bermakna, ibu dan bapak dapat menggunakan skema sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran. Bagian sebelum pembelajaran membantu kita dalam menyusun rancangan pembelajaran. Bagian selama pembelajaran memberikan arahan kita dalam pelaksanaan di kelas. Bagian setelah pembelajaran memberikan referensi bagi kita saat mengakhiri pembelajaran, sebelum masuk ke pembelajaran, unit, atau tema yang baru. Hasil dari setelah pembelajaran ini dapat dijadikan referensi dalam menyiapkan pembelajaran.
Setiap bagian dapat kita kembangkan atau modifikasi juga sesuai kebutuhan dan arahan satuan pendidikan masing-masing. Jadi, sudah sejauh mana ibu dan bapak berusaha untuk memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik? Hal apa yang sudah dilakukan? Dan hal apa yang perlu dilakukan?